Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan menjawab pertanyaan saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA bertanya tentang apakah santet itu ada, Gus. Kalau menurut saya pribadi, santet itu ada, saudaraku. Dan jenisnya banyak, termasuk teluh, jengges, itu ya sejenisnya santet itu sendiri, saudaraku. Tapi jenisnya beragam, seperti itu. Dan saya juga mau cerita sedikit, saudaraku. Dulu adiknya ibu saya itu juga pernah, saudaraku, sakit. Waktu itu dibawa ke rumah sakit itu sudah ada 1 bulan lebih, namun tidak sembuh-sembuh. Dan juga diperiksa itu tidak ada penyakitnya, saudaraku. Istilahnya di medis itu katanya tidak ada penyakitnya. Namun waktu itu perutnya besar sekali, saudaraku. Sarung itu sampai tidak muat, hampir tidak muat sarung itu karena perutnya terlalu besar. Waktu itu saya ada di daerah Rimbo Bujang di Sumatera. Waktu itu saya ditelepon sama Pak D saya. Dan saya bilang ke Pak D waktu itu, ya saya suruh minta tolong ke orang-orang yang ahlinya. Namun kata Pak D waktu itu sudah dibawa berobat ke mana-mana, ya namun hasilnya belum sembuh, saudaraku. Dan waktu itu saya bilang ke Pak D, akhirnya saya pulang. Setelah sampai rumah, saya ke tempat yang sakit itu tadi, ya saudaraku. Itu memang perutnya besar sekali, saudaraku. Perutnya besar sekali. Setelah saya tanya itu, katanya ya tidak punya masalah dan sebagainya. Namun setelah saya cari informasi yang detailnya, ternyata memang terkena santet, saudaraku. Ada sedikit permasalahan lah bahasanya waktu itu. Dan yang sakit itu dulunya juga tidak percaya santet, saudaraku. Tidak percaya adanya santet. Namun ya setelah terkena santet itu baru ya bahasanya percayalah, seperti itu. Dan ya mau bagaimana lagi, ya saudaraku. Itu saya diminta tolong sama beliaunya karena ya itu tadi masih adik kandung dari ibu saya. Akhirnya saya obati, saudaraku. Itu saya ruqyah, saya doakan. Ya alhamdulillahnya itu tidak lama sembuh, saudaraku. Setelah sembuh, saya suruh puasa, saya ajari doa khusus itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang itu orangnya ya selamat, tidak apa-apa sampai sekarang, saudaraku. Karena dulu, saudaraku, saya setiap belajar ilmu hikmah ke tempat guru-guru saya itu, yang saya minta itu ilmu untuk penangkal santet. Ya mikir saya itu ya biar kita selalu bahasanya itu selamat lah.
Dan ada dari guru saya itu, setelah saya puasa diajari doa, itu dulu saya pernah disuruh beli silet, saudaraku, silet Tatra. Setelah saya beli silet, saya kan agak heran, saudaraku ya, saya kan belajarnya untuk penangkal ilmu santet. Guru saya bilang seperti itu sama guru, supaya saya itu punya perisai buat penangkal lah bahasanya. Iya, silet itu dibuka dulu, habis itu dikunyah. Guru saya bilang seperti itu, saudaraku. Nanti kalau siletnya sudah dimakan, ditelan, baru saya kasih tahu. Dan saya tanya ke guru juga, apakah tidak bahaya, guru, kalau masuk perut itu siletnya, karena siletnya kan silet baru juga. Tidak apa-apa, seperti itu. Guru menjawab waktu itu seperti itu, saudara. Siletnya memang saya kunyah, saya telan, memang tidak apa-apa, saudaraku. Karena ya waktu itu juga itu tadi saya habis puasa, diisi juga sama guru, jadinya saya juga ya mantep lah bahasanya. Setelah itu guru menjelaskan ke saya, kalau silet bisa dimakan dengan lantaran doa itu tadi, insya Allah santet itu tidak akan mempan, karena nanti kalau seandainya bisa masuk itu akan jadi air. Mungkin kalau buat orang-orang awam ya tidak percaya lah bahasanya. Namun waktu itu guru memang seperti itu bilangnya ke saya. Nanti kalau sampai rumah cari pecahan beling lampu neon atau lampu neon yang sudah tidak dipakai, dipecah, nanti belingnya dimakan. Ya seperti itu. Memang benar, saudaraku, waktu itu saya diperintah sama guru seperti itu. Sampai rumah itu saya cari beling lampu neon itu, memang saya pecah, saya kunyah, itu saya telan, tidak apa-apa. Makanya setiap benda bertuah dari saya itu biasanya, saudaraku, ada yang sebagian memang saya perkuat lagi energinya dengan ilmu itu tadi. Makanya biasanya saya suruh makan pecahan beling kaca ya. Itu, saudaraku, itu sebenarnya ilmu penangkal dari santet itu sendiri. Seperti itu. Nanti kalau ditanya, kalau itu banyak yang bisa, Gus, ya terserah orang lah bahasanya mau ngomong apa, tapi dulu saya dapatnya seperti itu. Tapi alhamdulillahnya sudah banyak, saudaraku, bukti-bukti, istilahnya pembuktian yang benda-benda bertuah dari saya itu bisa digunakan buat perisai soal itu tadi, untuk penangkal santet dan sejenisnya. Seperti itu ya, saudaraku. Dan saya pernah juga nonton di YouTube, saudaraku, ada orang spiritual, saudaraku ya, sudah menyembuhkan istilahnya ngobati orang kena santet itu sampai 10 tahun itu nggak sembuh-sembuh, saudaraku. Orang istilahnya ngobati orang kena santet itu sudah didoakan, katanya ada 10 tahun itu tidak sembuh-sembuh, dan orang itu bikin sayembara. Kemarin saya juga itu tak lihat videonya, juga pamer soal kalau bisa ada yang mengobati akan saya kasih pila itu seharga 7 miliar. Ada juga yang seperti ini.
pokoknya dipamerin lah itu hartanya. Tapi dalam hati saya itu agak ya ketawa lah saudaraku. Orang yang terkena santet itu sebenarnya harus diobati saudaraku, tidak didoakan. Harus diobati. Kalau cuma didoakan tidak bakal sembuh. Itu menurut pengalaman saya pribadi. Orang yang bilang seperti itu memang kan apa ya saudaraku? Bahasanya menang tenarnya, mungkin orangnya ya itu tadi banyak apa ya, timnya itu ada yang mempromosikan dan sebagainya. Namun kenyataannya bahasanya kalau orang Jawa ya saudaraku, pupuk lembuyange iku urung genep. Pupuk lembuyange urung genep, wis kepengen ya itu tadi, pengen bisa, tapi bahasanya itu ya itu tadi belum saatnya, merasa dirinya mampu tapi belum waktunya, seperti itu. Orang yang terkena santet itu sebenarnya diobati, jangan didoakan saudaraku, nggak bakal sembuh nanti malah. Itu ada caranya khusus. Yaitu tadi kalau buat perisai itu memang ada doa buat penangkal saudaraku, itu memang ada. Insya Allah kalau kita punya itu tidak bakal mempan disantet lah bahasanya. Namun semua itu ya karena Allah saudaraku ya. Semua pertolongan intinya itu karena Allah. Yang penting kita selalu berusaha untuk baik sama semua orang. Berusaha untuk baik dan selalu menjaga adab. Seperti itu, jagalah adab saudaraku ya. Berusahalah untuk selalu jadi orang baik. Karena dengan kita baik sama orang, insya Allah nanti akan dipertemukan juga dengan orang baik. Intinya seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasi kali ini. Semoga lebih bermanfaat. Dan itu tadi ya saudaraku sudah saya jawab tentang pertanyaannya seputaran santet. Karena santet itu memang sebenarnya ada. Oke saudaraku, cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu. Salam hormat saya, Gus Edi.